Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa merasakan berbagai macam pemberian, kenikmatan, karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan segala kenikmatan tersebut bisa menambah kualitas dan kuantitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tujuan penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin dan manusia kecuali semata-mata mereka beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita umat manusia adalah ibadah salat. Ada yang namanya salat fardu, yaitu salat wajib. Dimulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai isya. Selain itu ada juga ibadah sholat sunnah, baik yang mengiringi ibadah sholat wajib seperti qobliyah dan ba'diyah, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya yang berkaitan dengan waktu, misalnya seperti sholat tarawih ataupun ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Ibadah sholat sunnah banyak yang ditinggalkan oleh manusia karena mereka beranggapan bahwa ini hanya sekedar sunnah yang kalau dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Pengertian seperti ini kuranglah tepat, karena sesungguhnya ibadah sholat sunnah memiliki banyak kepentingan dalam kehidupan manusia. Maka yang tepat adalah berkaitan dengan ibadah sholat, dalam hal ini sholat sunnah, apabila dikerjakan mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala dari Allah, dan jika ditinggalkan dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak amalan-amalan seorang hamba adalah salatnya. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan juga zakat dan sedekahnya. Tapi yang pertama kali dinilai, yang pertama kali dikoreksi, yang pertama kali dilihat adalah ibadah sholatnya. Idza soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya bagus, jika sholatnya sempurna, tidak ada kekurangannya, maka sungguh orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung dan meraih kesuksesan nanti di negeri akhirat. Beruntung dalam artian ibadah-ibadah lainnya pun akan terangkat nilainya
menjadi ibadah yang baik pula. Beruntung dia, karena ketika semua amalnya dinilai baik, ketika semua amalnya dinilai bagus, maka ia layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat sholatuhu, apabila sholatnya jelek, apabila sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, orang tersebut akan mendapatkan kerugian. Rugi karena amal-amal lainnya pun akan dinilai buruk juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang buruk, sholat yang jelek akan membawa dampak negatif dalam pelaksanaan amalan-amalan lainnya. Dan lanjutan hadis tadi menyatakan, apabila ada sholatnya yang kurang, sholat wajibnya yang kualitasnya tidak bagus di antara sholat-sholat yang pernah dia kerjakan di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk unzuru, lihatlah, hal min nafilatin, apakah hambaku ini ketika hidup di dunia ada mengerjakan pekerjaan sholat sunnah, baik qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, istikharahnya, tarawehnya, sholat id, khusyuk dan khusuf misalnya, sholat gerhana matahari. Apakah hambaku tersebut pernah mengerjakannya di dunia? Maka jika dilihat dia pernah mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat wajib yang pernah dikerjakan di dunia. Sehingga sholat yang awal mulanya kurang, sholat yang awal mulanya tidak bagus nilainya, dapat disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. Maka rugi sesungguhnya orang yang ketika selesai sholatnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak menambahkannya dengan sholat sunnah. Atau ketika sebelum sholat itu didirikan, dia tidak mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Atau bisa juga di waktu-waktu senggangnya, di waktu duhanya, di waktu malamnya, dia tidak mendirikan sholat sunnah sebagai nafilah, sebagai tambahan dari amalan-amalan sholat sunnah, sholat wajib yang pernah dia kerjakan. Karena dia tidak memiliki bahan nantinya untuk menambal, menyempurnakan sholat wajib yang dia lakukan di dunia. Karena bisa boleh jadi sholat wajib yang kita kerjakan itu ada kurang khusyuknya, ada kurang bacaannya, ada kurang tadarruknya ataupun ikhlasnya, sehingga ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan sholat wajib kita, menyebabkan nilai sholat itu pun menjadi berkurang. Jika dia tidak punya amalan sholat sunnah, mau dengan apa dia menambahkannya? Maka ayo, mumpung Allah masih berikan kesempatan, Allah masih kasih kita badan sehat, Allah masih kita banyak waktu, manfaatkan itu semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan sholat sunnah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik agar mudah mengerjakan segala macam syariat, baik yang wajib maupun yang sunnah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.